Saya mengajak semua yang hadir malam ini, termasuk diri saya sendiri. Jika Rasulullah tidak berdosa, tapi beliau merasa berdosa, malam ini saya mau tanya, apakah ada di antara kita yang tidak berdosa? Oleh karena itu, kita wajib merasa banyak dosa. Jika demikian, wajib bertaubat. Coba yang duduk sekarang, ada nggak terbersit di hatinya merasa lebih baik dari teman di sampingnya? Terbersit saja, pasti ada. Merasa lebih baik, merasa lebih cantik, merasa lebih soleh. Jika itu muncul disebut sombong. Itu disebut apa? Sombong. Sudah tobat belum dari dosa sombong? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamana al-Qur'an wa zadana al-hikam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil hukama wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk berkumpul, tidak hanya nonton apa tadi namanya? Futsal, bid'ah itu ya. Tahu bid'ah kan? Dan ini sudah jam berapa nih? Jam 11? Jam 11. Tapi kalau di Jakarta ini masih jam 10 ya. Kita insya Allah akan mengaji kitab Al-Hikam. Saya tadi tanya Paman, mau diambil nomor sembarang atau dari awal? Dikeluarin satu ayat, huwal awwalu wal akhiru. Ya. Dari awal lah. Akhirnya yaudah kita dari awal ya. Tapi sebelumnya, apa arti Al-Hikam? Al-Hikam itu jamak dari hikmah. Apa arti hikmah? Ada satu kejadian, ada pelajaran disebut hikmah. Itu hikmah bahasa Indonesia. Tapi hikmah dalam bahasa Arab itu artinya ketepatan makna, kesesuaian makna, ketajaman kolbu dalam menangkap makna. Hasil makna itu disebut dengan hikam ya. Maka waktu itu mari kita mulai kajian pendek malam ini, paling lama 1 jam lah ya. Insya Allah paling lama. Paling pendek tidak mungkin. Kita kirimkan Al-Fatihah untuk baginda Nabi Muhammad SAW, ila ruhi Nabi Muhammad SAW wa sayyidina Balia bin Mulkan Sayyidina Al-Mahdi Khalifatullah, wa ila al-imam pengarang kitab ini namanya Ibnu Athaillah Az-Zakan dari, wa ila Syekh Masyayikhina Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Syekh Muhammad Zani wa bi asanina ilaihim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasy Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi ya Nusin siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hikam ini ilmu apa? Mungkin biar gampang. Waktu kecil sudah belajar rukun Islam, benar ya? Ada rukun Islam. Ini gimana cara ngeluarinnya nih? Mana? Rukun Islam, ada rukun iman. Baru 2 ya, rukun Islam dan rukun iman. Ini. Nah. Oke, syukran. Jadi kalau kita belajar agama, apa yang mesti dipelajari? Nah, ini sudah pernah kita sampaikan di banyak kajian. Ini sekedar mengulang, ya. Ada 4 yang mesti dipelajari. Yang pertama, rukun Islam.
Islam. Ini kalau belajar agama nih. Rukun Islam, ada berapa rukun Islam? 5, coba cek. Pertama, syahadat. Syahadat itu pakai lisan, pakai lidah atau pakai hati? Nah, kalau pakai hati terdengar enggak? Enggak, maka syahadat pasti pakai. Oleh karena itu orang munafik mengaku Islam, kita percaya. Kenapa? Kita tidak dengar isi kolbunya, isi hatinya. Ya. Jadi belajar al-Islam belum tentu dia belajar sampai semua bagian dari agama itu. Nah, jadi syahadat pakai lisan. Nah, lisan itu zahir badan. Rukun Islam kedua apa? Ayo, nanti dikasih hadiah sama paman. Ya. Hah? Angkat tangan. Nah, rukun Islam kedua, tuh, ayo. Apa? Apa? Yang lengkap dong. Sholat, mendirikan sholat berapa kali? Nah, benar nggak paman? Benar, dapat hadiah. 200.000. Yang boleh jawab cuma anak-anak. Yang tua-tua nggak boleh jawab. Sholat itu pakai badan atau pakai hati? Pakai badan. Kalau ibu-ibu lagi sholat, bapak-bapak lagi sholat, bisa ingat orang lain nggak? Lagi sholat bisa ingat masakan? Lagi sholat bisa ingat utang? Kalau yang gadis-gadis, yang bujang-bujang nih, sholat ingat seseorang ya, seseorang yang dirindu atau dibenci. Kok bisa kepala sujud baca takbir subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, tapi pikirannya bukan kepada Allah. Kenapa itu terjadi? Karena sholat, kebanyakan orang-orang sholat baru dengan badannya, belum dengan pikiran dan kolbunya. Nah, ini disebut sholat al-Islam, sholat versi al-Islam. Rukun ketiga, nggak usah saya terusin deh. Rukun ketiga puasa, zakat, terus haji. Semuanya itu kalau puasa, coba yang puasa itu apa? Tidak makan, tidak minum, tidak kawin, tidak hubungan badan dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu badan, fisik, semuanya fisik. Zakat pakai duit, fisik. Haji umroh pakai badan, fisik semua. Oleh karena itu al-Islam ini itu agama tapi bagian yang zahir, yang tampak. Kebanyakan orang belajar agama baru bagian ini, ya. Mereka belum belajar agama bagian yang lain. Nah, kalau yang zahir ini muncullah satu ilmu namanya fikih. Fikih ini berbicara halal, haram, sunnah, bid'ah. Kayak di sini di Banjar nih udah mulai banyak kelompok mulai muncul nih yang suka bilang sunnah, bid'ah, ya. Udah mulai ya guru ya. Oh, ada mulai ini. Kayaknya guru udah kena nih. Dianggap syirik nih ya, tawasul ya. Tawasul syirik. Sudah mulai. Tadi kita maghrib kita ngobrol-ngobrol dengan teman-teman khidmah. Apa guru sekumpul dulu dituduh juga musyrik. Oh, macam-macam. Ya. Cerita lengkapnya tanyalah seperti apa kejadian di zaman beliau dulu ya. Wallahu alam. Nah, orang-orang yang belajar ini, belajar fikih, jika tidak sungguh-sungguh belajar, maka dia akan hanya memperhatikan yang zahir. Yang zahir-zahir yang diperhatikan. Nah, nanti kalau terlalu banyak belajar ini dan enggak belajar ilmu kolbu, mereka nanti tukang nilai, suka ngasih nilai orang. Oh, ini sholatnya nggak sah, khutbahnya nggak lengkap, kayak gitu. Kalau dia belajar tajwid, yang baca Quran nih nggak bener nih, suka nilai orang. Dan menilainya merendahkan orang. Ini ciri-ciri orang salah belajar al-Islam. Para belajar al-Islam bukan begitu.
Ya. Ini cuma seperempat beragama, ya. Yang kedua, iman. Rukun iman ada berapa? 6. Satu, sama-sama ayo. Percaya kepada, terus malaikat, terus kitab-kitabnya, siapa? Kitab Allah, terus Rasul, terus hari akhir, hari kiamat, terakhir takdir. Oke. Iman, apa arti iman? Percaya. Percaya. Kalau belajar iman, percaya kepada Allah, bukan memikirkan Allah. Nah, ini sekarang banyak orang mikirin Allah. Akhirnya muncullah ajaran, nanti hati-hati nih. Ajaran yang mengatakan Tuhan berada di langit. Dia pikir-pikirin Allah. Nah, ajaran ini namanya ajaran Wahabiyah. Apa nama ajarannya? Ya, sudah banyak sekarang wilayah negara-negara di dunia, hatta sumbernya yaitu Saudi sudah mulai gerah dengan ajaran ini. Tapi di Indonesia diimpor karena mereka punya duit, bikin sekolah. Didoktrin tuh anak-anak, didoktrin ibu-ibu. 2006 saya debat dengan Ustadznya dahsyat sekali. Dia tanya ibu-ibu, di mana Allah ibu-ibu? Ibu-ibunya jawabnya macam-macam. Di langit, di Arash, di Ka'bah. Ada lagi yang jawab di hati. Apa kata dia? Kalian ini udah berapa lama sih ngaji? Ibu-ibunya dia jawab 2 tahun, 20 tahun, 30 tahun. 30 tahun ngaji, gak tahu Allah di mana. Nah itu, berarti kalian belum ngaji. Langsung dia mengatakan Allah itu di langit. Saya waktu itu panitia acara. Kita menyamar masuk ke dalam kelompok menjadi seperti anggota. Saya angkat tangan. Afwan Ustaz, mohon maaf. Kalau Allah di langit, kenapa di saat Isra Mi'raj Nabi naik ke langit 1, 2, 3 sampai 7 tidak bertemu Allah, hanya bertemu arwah para nabi? Dia bingung juga, iya juga ya. Lalu saya mulai buka kitab nih, di dalam kitab ini, tidak ada kalimat begitu. Baru si ustadznya merevisi. Itu ada setengah jam kita berbantah-bantahan. Mulai masuk. Dan sekarang karena semua orang bisa masuk YouTube, ya, tahu YouTube kan? Ya, tahu YouTube. Bapak Ibu muat nggak masuk YouTube? Semua orang bisa ngajar di YouTube, di TikTok, apa segala, masuk. Dan diajarkan begitu, Tuhan berada di langit. Nah, orang begini gagal beragama, beriman. Kenapa? Kepada Allah itu cukup mengatakan aku percaya kepada Allah. Udah cukup. Percaya kepada Allah udah disebut rukun iman pertama, kedua, ketiga sampai ke 6. Malam ini rukun 6 ke 6 nih. Rukun iman yang ke-6. Malam ini takdir Allah kepada kita apa? Ini dari kampung mana Bapak Ibu? Hah? Yang kenceng dong. Oh, kita tadi lewat ya? Tadi kita lewat sono. Jauhnya ya. Malam ini takdir kita apa? Takdir bukan baik. Takdir kita bertemu malam ini, ya. Ini takdir kita malam ini. Masih ingat nggak pandemi? Masih ingat? Masih? Ketakutan nggak? Orang sini nggak takut ya? Luar biasa. Alhamdulillah. Tapi di kota-kota orang takut. Takut semua. Tapi semuanya udah lupa setelah divaksin, ya. Jadi takdir itu bisa dilupakan yang sudah lalu. Tapi yang ke depan nggak tahu kita. Nah, kembali ke sini, iman itu bab percaya. Cukup percaya, tidak usah pikirkan tentang Allah. Memikirkan tentang Allah bisa membuat orang salah jalan dan salah fikir, ya. Nah, ini iman. Nah, ini belajar ilmu tauhid namanya. Nah, ada namanya ihsan. Ihsan
inilah yang kemudian disebut ilmu hati, ilmu roh. Ini kan hobinya paman menyebut alam roh. Ya. Ntar ada alam apa lagi nih paman? Udah berapa alam nih? Banyak. 100? Ya, alam roh 12. 12. Tahun bakal. Ilmu hati, ilmu tentang ruh. Nah, ini disebut ilmu ihsan. Kalau orang sholat tadi, ini orang sholat nih, gak pakai hati, sholatnya gak diterima. Tapi kalau ada orang cuma sholat pakai hati, gak pakai ruku, Allah pun tidak terima. Jadi ada kawan saya gak mau sholat, cukup ingat Allah. Tapi dia kalau lapar makan, kalau rindu kawin. Saya tanya, kamu kenapa tidak mau sholat? Jawaban dia apa? Allah kan sudah dalam hatiku, Allah dalam jiwaku, dalam diriku. Untuk apa lagi sholat? Nah, ini yang salah jawabannya. Dia kalau malas sholat cukup katakan, saya lagi malas sholat. Dia hanya dosa tapi tidak kafir. Kalau yang tadi itu bisa kafir. Itu beda tipis ya. Beda tipis. Akhirnya kita tanya balik. Jika kamu ingat Allah cukup dalam hati, tidak perlu sholat. Kalau makan, ingat saja makanannya, nggak usah dimakan. Gimana Bu? Bapak, ada yang nggak mau sholat sini? Cukup ingat makanannya, ya. Lalu kenyang. Bisa nggak? Sebagaimana kita hanya ingat Allah, tidak sholat. Nah, ini bahaya belajar ilmu ihsan, ilmu ma'rifat, ilmu hikam, tapi nggak belajar syariat. Jadi syariat tetap wajib dijalankan. Kalau kita tidak menjalankan, jangan ngeles. Cukup katakan, saya malas, tapi saya tidak ingkar. Berdosa masih mungkin diampuni kalau bertobat. Tapi kalau ada orang ngeles kayak tadi, Allah murka kepadanya, ya. Nah, ihsan, yang terakhir namanya ilmu akhir zaman. Akhir zaman. Nah, ini kemudian belajar tentang Al-Mahdi. Datuk Kalampayan itu punya kitab tentang Al-Mahdi. Al-Mahdi Al-Muntazar, ada satu kitabnya. Nanti kalau ada waktu di dalam pagar namanya, kita juga akan membedah kitab itu insya Allah. Nah, kitab hikam itu ilmu yang mana? Dia masuk ke ilmu ihsan. Berarti seperempat agama, ya. Ilmu tentang ruh dan hati. Nah, kita sekarang masuk ke hikam yang pertama. Dikarang ditulis oleh imam namanya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Siapa pengarangnya? Ibnu Athaillah As-Sakandari. Imam Ibnu Athaillah ini dia punya kakeknya benci dengan ilmu hikam. Ilmu hikam ini nanti disebut namanya tasawuf. Apa namanya? Benci dengan ilmu tasawuf. Kakeknya Ibnu Athaillah ini mengatakan ada seorang ahli tasawuf di Mesir, Alexandria, namanya Imam Al-Mursi. Siapa nama imamnya? Imam Al-Mursi mengajarkan zikir seperti Abah Guru sekumpul lah, lebih kurang. Mengajarkan kita bersolawat. Kata kakek Ibnu Athaillah, itu orang sesat. Al-Mursi sesat. Jika dia khutbah di masjid dia katakan Al-Mursi sesat. Jika dia mengajar dimanapun dia katakan Al-Mursi sesat. Apakah Imam Al-Mursi balas? Tidak. Setiap kakek Ibnu Athaillah ini, waktu itu Ibnu Athaillah belum lahir, mengkafirkan Al-Mursi. Al-Mursi kemudian dapat laporan, bertanya murid-muridnya, wahai tuan guru Al-Mursi, kenapa engkau tidak membalas? Kalau sekarang kan orang suka balas-balas ya, di YouTube, di Facebook, di TikTok, namanya TikTok, main balas-balas. Al-Mursi nggak balas. Apa kata dia? Saya berdoa semoga keturunan orang yang mengkafirkanku itu menjadi muridku, menjadi murid ulun, kira-kira begitu kalau bahasa Banjarnya. Benar, dia punya anak
menikah. Dari anaknya itu lahirlah seorang cucu namanya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ibnu Athaillah ini diajar sama kakeknya, ayahnya untuk membenci Al-Mursi. Tapi Al-Mursi tidak dibenci Ibnu Athaillah. Suatu kali Ibnu Athaillah nyamar masuk ke surau atau musola atau zawiyah, tempat zikir, tempat mengajarnya Al-Mursi. Sebelum datang Ibnu Athaillah, Al-Mursi bicara kepada murid-muridnya, nanti akan ada anak muda datang. Jika dia datang, kabarkan aku. Dulu belum ada WA, ya, belum ada handphone. Punya handphone semua ya, kecuali yang kecil-kecil ini. Belum ada namanya benda-benda itu, belum ada telepon. Ibnu Athaillah As-Sakandari yang masih muda datang, menyusup nyamar. Ketahuan, dipanggil. Tuan Guru Al-Mursi panggil kamu. Maka dipanggillah masuk ke dalam ruangan yang khusus. Terjadilah dialog dengan mereka. Akhirnya Ibnu Athaillah mengatakan, tidak ada sesatnya, tidak ada kafirnya. Di mana kakekku mengkafirkan Al-Mursi? Setelah itu dia menjadi murid Al-Mursi. Apa kata Al-Mursi? Saya akan jadikan kamu ulama besar, mengerti dua ilmu sekaligus, ilmu yang zahir dan ilmu hati, roh atau tasawuf. Benar, Ibnu Athaillah kemudian berhasil jadi murid dan nulis kitab ini. Ini kitabnya, ini sudah diterjemah ya. Kayaknya baru beli nih Pak Mandi. Baru beli tadi sore ya. Apa kata beliau? Ini satu kalam aja kita jelaskan malam ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Min alamatil i'timad alal amal. Mau ditulis nggak Arabnya? Mau baca Arab? Tapi tulisan saya jelek. Yang bagus tulisan guru nih. Bismillah. Min. Itu kan salah. Min alamatil i'timad alal amal nuqsanur raja inda wujudiz zalal. Ya. Bisa baca nggak? Kayak cacing ya? Tenang, saya kasih harokat. Min alamatil i'timadi alal amali nuqsanur rajai inda wujudiz zalali. Ya. Bisa baca ya? Ayo coba baca. Min terus nuqsanur rajai wujudiz. Kayaknya tulisan nggak jelas ini. Baik, min apa arti min? Dari antara, di antara alamat. Udah jadi bahasa Indonesia alamat, tapi itu bukan alamat rumah. Alamat bahasa Arab alam. Alam ini artinya tanda. Alam semesta artinya tanda, ada yang menciptakannya. Ada alam, ada yang buat. Jadi alam itu tanda-tanda ada Tuhan. Min alamat, di antara tanda. Ini artinya apa? Tanda. I'timad. I'timad artinya bersandar, bergantung. Alal amal, ala atas, amal, amal. Tapi ingat, dalam bahasa Arab amal tidak mesti amal soleh. Amal itu bisa baik, bisa buruk. Ini dalam bahasa Arab, baik dan buruk. Contohnya, sholat baik atau buruk? Sedekah. Oke, sudah. Haji umroh baik. Buruk, tidak sholat subuh, tidak bayar zakat, ngomong kasar, itu buruk. Ini dalam bahasa Arab semuanya disebut amal. Maka di Quran ada amila solihan, beramal itu ada yang soleh, ada yang tidak soleh. Ya. Nuqsanur roja, apa arti nuqsan? Berkurang.
Ar-roja, harap. Berkurangnya harapan ketika atau di sisi wujud adanya zalal. Zalal ini boleh diartikan dosa atau tergelincir dosa. Ini terjemahan secara perkata. Ada terjemahan secara makna. Coba dengarkan. Ciri-ciri orang tidak ikhlas. Ikhlas bergantung kepada Allah. Dia beramal, tapi hatinya tidak bergantung kepada Allah. Hatinya bergantung kepada amal. Apa ciri-cirinya? Orang yang kurang ikhlas ini, nuqsanur roja, harapan dia kepada Allah berkurang jika dia bermaksiat. Pasti belum paham. Ini contoh, jika hari ini kita buat dosa, terus doa, yakin gak doanya dikabulkan Allah? Ya, gimana? Ini tadi siang nih dosa, habis itu kita doa, yakin gak doanya diterima? Gimana Haji Syarbini? Yakin gak? Saya balik, hari ini sedekah, datang ke majelis guru, habis itu doa, yakin gak doanya diterima? Oh, berarti belum ikhlas. Ya, hati-hati, itu belum ikhlas. Saya mau tanya, Allah itu mampukah mengabulkan doa dari semua hamba meskipun hamba itu tidak melakukan apa-apa? Ya. Saya mau tanya lagi, Allah itu perlukah amal kita? Jadi kalau kita sedekah untuk Allah, untuk kita, ya. Maka sedekah itu tidak boleh menambah ikhlas. Ikhlas itu harus tetap. Ikhlas itu gak boleh berubah-ubah. Inilah maksud Imam Asy'ari mengatakan iman la yazid wa la yankus. Iman tidak boleh bertambah, tidak boleh berkurang. Tidak boleh bertambah dengan taat, tidak boleh berkurang dengan maksiat. Maksudnya apa? Iman gak boleh berubah-ubah. Kalau dia berubah-ubah, nanti kalau maksiat batal imannya. Inilah yang terjadi pada Barsisa, karena Barsisa itu merasa imannya tinggi karena banyak amal. Barsisa itu muridnya banyak, saking banyaknya murid-muridnya tidak ada tempat lagi di masjid. Pesantrennya luas, itu murid gak sempat, gak ada tempat ruang tuh duduk. Lalu murid-murid dia suruh, lah kamu duduk di atas kepala orang. Maksudnya apa? Duduk bukan di bumi, duduknya di atas, di udara. Tapi Barsisa, orang yang jika dia percaya kepada Allah, percayanya bergantung amal. Amal tadi ada baik, ada buruk. Si Barsisa tambah amal baik, tambah iman. Tambah amal buruk, batal iman. Benarlah terjadi, Barsisa diuji oleh Allah. Datanglah syaitan. Jadi syaitan itu ujian dari Allah untuk kita. Syaitan menggoda dia pakai khamar, nggak bisa. Tua, nggak bisa. Diuji lagi dengan perempuan, nggak bisa. Karena dia seorang perempuan. Kalau dia laki-laki, kebalik ya. Bersisa laki-laki perempuan. Diuji dengan lawan jenisnya, nggak mempan. Apalagi sesama jenis. Kalau sekarang banyak yang sesama jenis kayaknya dimulai ya. Jadi sekarang itu agak ngeri paman. Ada orang suka sesama jenis itu agak pusing saya itu ya. Semoga Allah menyelamatkan negeri kita, anak-anak kita semua ya. Kalaupun terjadi kita nggak benci, ayo sadar aja sekarang. Kita nggak akan benci pelaku maksiat, kita cuma benci maksiatnya ya. Jadi siapa yang pernah melakukan kemaksiatan jangan merasa hina. Allah selalu buka pintu maaf. Mau nggak datang kepada Allah gitu. Apa kata kawan saya, datang, saya ini banyak maksiat, Allah nggak mungkin ampuni saya. Itu yang kafir di situ. Allah tidak mungkin ampuni saya. Dia buruk sangka kepada Allah. Itu kafir itu Pak. Harus ulang syahadatnya itu.
Ulang syahadatnya yang ngomong begitu. Jadi amal tidak boleh membuat iman naik atau turun. Iman harus tetap. Kepercayaan kepada Allah tidak boleh berubah-ubah. Inilah akidah ahlus sunnah wal jamaah. Ini yang diajar guru-guru kita, sifat 20. Tidak boleh kita berpikir buruk tentang Allah, apapun kejadiannya. Ada kawan kita dulu masa pandemi, wah pakai masker kemana-mana, tangan cuci. Kalau antri di Indomaret itu nggak boleh dekat-dekat. Kalau kita dekat-dekat kita langsung dihardik, kamu menjauh. Sosial apa? Social pending, distancing. Pura-pura nggak tahu ya. Tapi sudah bagus begitu, doanya juga panjang. Kena pandemi, sakit, di saat itu nangis-nangis, saya sudah begini, saya sudah begitu. Akhirnya berburuk sangka kepada Allah. Nah ini bahayanya. Ya, saya kan sudah sholat, katanya pandemi akan menghinggapi orang-orang munafik. Loh saya munafik dong, nggak nyambung. Jadi ada orang-orang yang imannya tergantung amalnya, ini tidak baik. Ya, kita ulangi ya, ciri-ciri orang yang tidak ikhlas, dia bergantung kepada amalnya, bukan bergantung kepada Allah. Dia goyang goncang di saat terjadi maksiat atau bencana. Indonesia kan negeri yang beriman, kenapa masih kena musibah? Itu zaman-zaman pandemi itu banyak yang ngomong begitu. Kita kan sudah sholat, sudah haji, sudah umroh, udah bu hajah, bu haji, bu umroh disebut gak? Bu sholat gak ada ya? Tapi kenapa masih begini? Kenapa? Bertanya begitu membuat batal keikhlasannya. Batal keikhlasannya. Untung gak batal imannya. Ya? Jadi ciri-ciri orang ikhlas itu apa? Nah ini gak usah jauh-jauh nih. Suami istri kalau sudah tulus ikhlas, apapun kurang pasangannya diterima. Cintanya gak berubah. Itu ke makhluk loh. Ke makhluk. Kepada makhluk cinta tidak berubah. Meskipun pasangannya dulu rambutnya hitam sekarang putih, dulu wajahnya kenceng sekarang sudah turun, kena gravitasi bumi, ditarik sama bumi ya. Dulu nggak usah pakai bedak, sekarang udah pakai bedak tetap aja juele. Tapi kalau sudah cinta, yang dicintakan bukan fisik. Cinta fisik itu cuma awal bertemu. Pertemuan kedua, ketiga yang diperhatikan adalah bukan muka lagi, tapi akhlaknya. Maka saya sering tanya, maukah duduk bersama orang cantik nih bapak-bapak ya? Mau nggak duduk sama orang cantik tapi ketus, tau ketus? Judes. Kata-kata kasar. Kita duduk cantik, seksi, apalagi istilahnya Pak? Bening. Ibu yang ngasih istilah Bu ya, bukan saya Bu ya. Duduk montok gitu ya. Tapi ngeliat apa lo? Ngeliat gua. Wajah cantik tapi lidahnya kasar. Mau? Nggak mau ya? Ada orang wajahnya biasa, tapi nggak jelek, biasa. Ngomongnya luar biasa. Kita lebih nyaman bicara 2 jam dengan dia daripada 2 detik bersama perempuan cantik tapi lidahnya kasar. Kenapa? Yang dipandang batinnya. Nanti pasangan yang begini, rambut sudah berubah, muka sudah mulai keriput, tapi yang muncul bukan benci. Karena cintanya bukan berdasarkan fisik pasangannya, cintanya berdasarkan ketulusannya. Jika kepada makhluk bernama pasangan, bernama teman, boleh terjadi begitu, kenapa kepada Allah kita tidak lakukan hal yang lebih tinggi? Masa bertuhan kepada Allahnya cuma waktu enak-enak, ya? Hanya waktu taat? Jangan begitu. Allah itu saat kita taat atau kita terjebak maksiat tetap Tuhan kita. Jika taat tidak merasa kita soleh,
Jika terjebak maksiat, tidak boleh putus asa kepada rahmat Allah. Jadi apapun maksiat kita, yang penting jangan syirik, jangan menyekutukan Allah, segera kembali kepada Allah. Ada yang bertanya, Ustadz, guru, kata guru saya di kampung, di kota, di majelis, kalau kita tobat tidak boleh maksiat lagi, maka tobatnya cukup sekali. Kalau saya tobat malam ini, besok saya maksiat lagi, gimana itu? Kata gurunya, tidak boleh, maksiat harus berhenti. Ingat, maksiat itu mau tobat gak tobat tetap gak boleh. Sepakat? Saya gak tobat, maksiat boleh gak? Emang boleh? Hah? Saya gak tobat, boleh gak maksiat? Jadi si ustadz ini salah paham, dikira kalau sudah tobat baru maksiat tak boleh. Itu yang difahami oleh masyarakat awam. Maka orang-orang awam tidak mau tobat, nanti saja kalau sudah tua. Emang siapa yang tahu kita hidup sampai tua? Ya, udah banyak kawan kita meninggal waktu muda. Ya, ada yang masa kecil, banyak. Ya. Jadi kalau tobat tidak usah nunggu tua. Tobat itu kapan ingat maksiat, tobat saat itu juga. Terus gimana kalau besok diulang lagi? Niat maksiat, jangan niat, itu yang disebut tobat. Jadi tobat itu sadar dari kesalahan dan berniat untuk tidak mengulangi. Seandainya besok terjadi, urusan besok, tobat lagi kita. Yang penting tidak niat bermaksiat. Ada maksiat bikin candu, tapi setiap selesai melakukannya nyesel. Itu banyak maksiatnya, ya. Mungkin masing-masing punya pengalaman itu. Ada suatu maksiat bikin candu, tapi baru saja selesai menyesal. Nah, ingat-ingat saja itu apa ya, saya nggak usah sebut karena ada yang jorok-jorok soalnya, ada yang mesum-mesum. Ketika menyesal, setan datang. Nanti aja tobatnya, besok kamu begitu lagi. Tapi kadang setannya minjem lidah ustadz. Nah, ini yang bahaya. Nggak boleh taubat sambalado. Tahu taubat sambalado? Habis tobat maksiat lagi. Yang nggak boleh itu setelah tobat niat maksiat, itu nggak boleh. Yang wajib itu tobat. Tobat itu bukan sunat, tobat itu hukumnya wajib. Apa arti tobat? Sadar bahwa yang kita lakukan salah, itu disebut tobat. Mengaku kepada Allah bahwa kita salah, itu yang disebut tobat. Kalau di dunia kerja, orang tidak sukses melakukan pekerjaannya lalu dia tidak menyalahkan orang lain, itu disebut dengan taubat. Taubat para pekerja. Nanti coba lihat nih, di dunia kerja kita punya tim, punya kawan, terus gagal, kawan kita nyalahin temannya, ini orang harus diajarin cara taubat ya, harus diajar bagaimana cara taubat. Nah, Bapak Ibu yang bukan Allah, adik-adik sekalian, taubat hukumnya apa? Wajib, tidak boleh ditunda. Yang tidak boleh satu lagi apa? Berniat mengulang maksiat. Kita tobat malam ini, besok ada yang tahu apa yang terjadi? Kita tidak tahu apa yang terjadi. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi, apakah hidup atau mati, apakah taat atau maksiat, maka tidak boleh menghukumi untuk esok hari. Ya. Inilah kenapa seorang pembunuh Al-Gojo di zaman Bani Israel, dia membunuh 99 orang, datang ke seorang ulama. Ulamanya panitia neraka. Tahu panitia neraka? Ya, orang belum masuk surga, belum masuk neraka, sudah cam orang, ini kamu ahli neraka, kamu ahli neraka. Banyak nggak Ustadz begitu hari ini? Guru-guru jadi sekolah banyak begitu. Ini kalau ada yang guru, tolong jangan mengajar murid menjadi seperti panitia neraka. Cukuplah malaikat Malik menjadi panitia nerakanya. Anak kita nggak sholat, neraka kamu, jangan begitu.
ngajarin anak jangan pakai ancaman, ajar anak itu pakai motivasi kayak tadi. Kamu kalau bisa ini kasih duit 100 gitu. Cuma nggak mungkin tiap hari ya. Anak-anak yang dibesarkan dengan ancaman itu akan hidup penuh ketakutan, gelisah. Kalau dia jadi ustadznya suka ngancem ntar. Ini coba ntar lihat nih, ada ustadz suka ngancem. Itu dulu suka diancam sama gurunya, sama bapaknya, ibunya, pakai rotan. Kamu kalau nggak sholat nih rotan nih. Tapi ada orang yang dibesarkan dengan kasih sayang. Ya, ada yang pakai apresiasi. Kamu sholat, kamu puasa. Ini adik-adik kemarin puasa nggak? Bulan puasa kemarin? Puasa berapa hari? 31 hari. Ya. Ada berapa hari puasanya? Lupa. Nah, pernah nggak ngomong kepada anak, nah kalau kamu puasa genap 30 hari, nanti ayah belikan mainan. Pernah begitu? Itu namanya apresiasi. Banyakkan apresiasi. Tapi jangan sampai tua. Cukup ketika dia sampai umur anak-anaknya habis. Namun kita ini kelewat, sudah tua masih pakai apresiasi. Maka capek juga tuh paman tuh ya. Udah tua-tua, pikirannya anak-anak. Kalau ketemu maunya dapat pembagian. Ini namanya badan tua, mental anak-anak. Tapi saya yakin yang di depan ini semuanya udah matang ya. Matang tuanya. Nah, kembali ke sini ya. Jadi ciri-ciri orang yang ikhlas, ciri-ciri orang yang hatinya bergantung kepada Allah, dia taat, tidak merasa soleh, tidak merasa suci, dia maksiat, dia tidak putus asa, dia cepat bertobat, dia segera bertobat. Ini bapak ibu yang suami istri masih sering tengkar kan? Ciri-ciri orang yang suka tobat, suka minta maaf. Jangan mahal ngasih maaf, ya. Harus suka minta maaf. Tapi biasanya pasangan ngomong gini, ntar kamu ulangi lagi. Ya ntar, besok. Sekarang yang penting minta maaf dulu. Itu yang benar. Sampai kemudian suka meminta maaf itu menjadi karakter. Kalau sudah jadi karakter, lama-lama dia tidak akan lagi melakukan kesalahan-kesalahannya. Jadi jangan kemudian ditolak orang minta maaf. Ntar kamu besok melakukan lagi, ya, jangan begitu. Allah tidak begitu kepada kita. Allah itu menyebut dirinya Tawwab. Ini sering saya bahas ya. Tawwab. Wah, udah mau jam 12 nih. 10 menit. Tawwab. Tawwab ini ada tasdidnya. Apa arti tawwab? Kalau di terjemahan yang maha menerima taubat. Tapi ternyata dalam bahasa Arab, jika di tengahnya itu dikasih tasdid, ini ada teorinya, tapi saya kasih teori gampang aja, nggak usah pakai teori-teori istilah-istilah yang sono ya. Maka ini disebut dengan mubalaghah atau taksir, kira-kira begitu kalau diistilahkan. Allah itu maha menerima taubat yang berulang-ulang, bukan sekali taubat. Itulah rahasianya kenapa selesai wudhu kita baca doa. Apa doanya? Allahumma ja'alni, ayo adik-adik, itu bapak-bapak itu udah lupa tuh ya. Allahumma ja'alni minat tawwabin. Ada kalimatnya tawwabin. Ya Allah, jadikan aku orang-orang yang tawwabin. Apa arti tawwabin? Orang yang suka mengulang-ulang tobat. Kenapa suka mengulang tobat? Karena engkau mengatakan, ya Allah, kullu bani Adam khatta'un. Semua anak manusia pasti banyak salah. Ar-Razi, kata orang, Ustadz, Buya, apa itu kata orang, tapi saya ini banyak salah, banyak dosa, baik lisan, mata, semua. Allah tawwabin, Allah maha menerima taubat yang berulang-ulang.
Karena maksiat itu candu, Allah mengerti, maka Allah mengatakan, aku maha menerima tobat berkali-kali. Harapannya jangan candu maksiat, tapi candulah tobat. Kecanduan bertobat. Nabi berapa kali bertobat setiap hari? 100 kali. Saya tanya, Nabi punya dosa enggak? Enggak. Tapi Nabi merasa berdosa. Maka tawabin ini maknanya orang yang merasa banyak dosa. Itu makna tawabin. Orang yang merasa banyak dan berulang-ulang buat dosa. Itulah perbedaannya antara tawabin dengan kelompok yang disebut di dalam kitab ini. Orang yang merasa sok suci dengan sholat-sholatnya. Orang yang merasa sok benar dengan pemahaman-pemahamannya. Orang begini tidak disebut tawabin. Ya, tawabin ini kalau salah ngaku salah. Kalau salah minta maaf. Jika ada orang mempermasalahkan dia kemudian minta ampun kepada Allah. Nah, ini disebut tawabin. Maka saya mengajak semua yang hadir malam ini termasuk diri saya sendiri. Jika Rasulullah tidak berdosa tapi beliau merasa berdosa, malam ini saya mau tanya, apakah ada di antara kita yang tidak berdosa? Oleh karena itu kita wajib merasa banyak dosa. Jika demikian wajib bertobat. Nabi tidak berdosa berapa kali sehari? 100 kali bertobat. Seharusnya kita 5 waktu 500 kali. 100 seharusnya. Tapi Nabi tidak wajibkan. Cukup habis sholat 3 kali. Ya. Jadi nanti kalau habis sholat nih adik-adik, jangan langsung berdiri. Habis sholat istighfar dulu, astaghfirullah. Bagian terakhir ya. Bagian terakhir. Dosa itu ada 3 macam. Ada 3 tingkat. Ada dosa awam. Kebanyakan kita menganggap dosa ini dosa awam. Orang awam menganggap dosa mata, telinga, lisan, tangan, kaki, kemaluan, dosa nilep duit orang. Itu dosa menurut orang awam. Itu benar. Akhirnya jika ada orang yang rajin sholat, dia merasa nggak berdosa. Jika ada orang nggak korupsi, dia merasa sudah nggak dosa. Tapi dia lupa bahwa ada dosa yang di atasnya, ya. Dosa khawas. Khawas itu khusus. Apa dosa khawas? Dosa kolbu. Sholat udah, tapi hati merasa iri nggak dengan orang lain? Ada perasaan iri? Kok dia dapat bantuan saya tidak? Iri? Berarti kolbunya berdosa. Ini dosa khawas ya, iri. Coba yang duduk sekarang, ada nggak terbersit di hatinya merasa lebih baik dari teman di sampingnya? Terbersit saja, pasti ada. Merasa lebih baik, merasa lebih cantik, merasa lebih soleh. Jika itu muncul disebut sombong. Itu disebut apa? Sombong. Sudah tobat belum dari dosa sombong? Sudah tobat belum dari dosa iri, dengki? Nah itu masuk situ. Tadi sholat nggak? Sholat, benar. Dalam sholat ingat Allah atau lupa? Lupa ya, lalai. Nah, lalai itu bahasa Arabnya ghaflah. Lalai itu dosa itu. Berarti semua kita dalam taat pun kita masih bisa dosa. Kita merasa sholat tapi sebenarnya kita sedang bermaksiat. Oleh karena itu ba'da sholat assalamualaikum istighfar lagi. Itu rahasianya sebenarnya ya. Dosa kolbu orang-orang yang khawas ya. Merasa iri, dengki. Terakhir dosa ada lagi di atasnya, khawasul khawas. Saya tulis pakai
Keke aja. Khawasul khawas. Khawasul khawas itu bukan dosa kolbu, dia dosa ruh. Ruh itu nggak ada dosanya. Ruh itu bab adab. Adab. Jika berdoa kepada Allah, lalu hati kita mengatakan, saya sudah minta, sudah doa, kok belum dikasih. Ini namanya adabnya tidak baik. Itu dosa. Dosa di kolbu. Bukan di kolbu, di ruh. Ruh ini tidak ada dosanya sebenarnya, tapi ketutup oleh adab yang tidak baik. Pernah mikir begitu gak? Saya sudah doa, kok belum dikabul. Itu dosa itu. Harus diistighfarkan. Nabi-nabi bersih dari semua dosa ini. Tapi Nabi masih merasa berdosa. Jika demikian tingkat daripada dosa, semua kita ada dosa? Dan semua kita banyak dosa. Maka saya mengajak diri saya sendiri dan kita semua, mari banyak-banyak bertaubat. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Inilah oleh-oleh malam ini, Al-Hikam nomor pertama, ya. Semoga kajian ini berlanjut dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Ala hazinniya wa likulli niyatin salihah. Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa la sadatina as-sahabah wa ila sadatina al-awliya as-salihin wal ulama ila amin. Khususan Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jilani Kutub Rawani, Sayyidi Syekh Abdul Hasan Syahid, Sayyidi Syekh Muhammad Abdul Hakim Samani, Sayyidi Syekh Ahmad bin Idris al-Idrisi, Sayyidi Syekh Ahmad Muhammad Arsyad al-Banjari, Sayyidi Syekh Abdul Samad al-Fani wa Sayyidi Syekh Muhammad Zaini. Al-Fatiha. A'udzubillahi minasy syaitonir rajim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu yang mempertemukan